Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 12 akan membahas materi mengenai sistem pengangkutan pada tubuh tumbuhan. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Apoteker Hayul Fadli Magister Sains selaku dosen pengampu botani farmasi. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Nadia Desti Budiman, yaitu saya sendiri dengan NIM 2301070. Selanjutnya ada Nashwa Mahmudatun Nisa dengan NIM 2301075. Selanjutnya ada Rahadatul Aisy Putri dengan NIM 2301081. Dan yang terakhir yaitu Rahman Wirdana Harahap dengan NIM 2301082. Baiklah, kita masuk pada materi proses pengangkutan pada tumbuhan. Proses pengangkutan air dan garam mineral. Pengangkutan air dan garam-garam mineral pada tumbuhan tingkat tinggi seperti pada tumbuhan biji dilakukan melalui dua mekanisme. Yang pertama, pengangkutan ekstravaskular. Dalam perjalanan menuju silinder pusat, air akan bergerak secara bebas di antara ruang antar sel. Pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah di luar berkas pembuluh ini dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu apoplas dan simplas. Apa itu pengangkutan apoplas? Pengangkutan apoplas adalah pengangkutan sepanjang jalur ekstraseluler yang terdiri atas bagian yang tidak hidup dari akar tumbuhan, yaitu dinding sel dan ruang antar sel. Selanjutnya, pengangkutan simplas. Pada pengangkutan ini, setelah masuk ke dalam sel epidermis bulu akar, air dan mineral terlarut bergerak dalam sitoplasma dan vakuola, kemudian bergerak dari satu sel ke sel yang lain melalui plasmodesmata. Sistem pengangkutan ini menyebabkan air dapat mencapai bagian silinder pusat. Yang kedua, pengangkutan intravaskular. Setelah melewati sel-sel akar, air dan mineral yang terlarut akan masuk ke pembuluh kayu atau xilem. Dan selanjutnya terjadi pengangkutan secara vertikal dari akar menuju batang sampai ke daun. Pembuluh kayu disusun oleh beberapa jenis sel, namun bagian yang berperan penting dalam proses pengangkutan air dan mineral ini adalah sel-sel trakea. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan air. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan air terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tekanan air, yaitu tekanan yang terjadi di xilem sebagai hasil proses aktif. Tekanan akar dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Yang kedua ada aktivitas sel xilem. Xilem sebagai bagian berkas pengangkut selain terdiri dari trakea dan trakeit yang merupakan sel mati, juga mengandung parenkim xilem yang terdiri dari sel hidup. Parenkim ini mampu mengadakan metabolisme yang menghasilkan energi untuk menggerakkan air ke atas. Dan yang terakhir ada daya hisap daun. Sebagai akibat adanya transpirasi, maka potensi osmotik sel-sel mesofil daun naik dan ini akan menyebabkan terbentuknya daya hisap terhadap air di saluran xilem. Kalau daya hisap itu besar, maka pipa sel-sel xilem akan mengecil dan kalau penyediaan air dari akar cukup akan mengembang lagi. Selanjutnya, translokasi dan penyimpangan pada tumbuhan. Pengangkutan air dan garam-garam mineral pada tumbuhan tingkat tinggi, seperti pada tumbuhan biji dilakukan melalui dua mekanisme. Yang pertama, air dan mineral diserap dari dalam tanah menuju sel-sel akar. Pengangkutan air dan mineral ini dilakukan secara yang pertama ada di luar berkas pembuluh disebut pengangkutan ekstravaskuler. Yang kedua ada di dalam berkas pembuluh disebut dengan pengangkutan vaskuler. Pengangkutan vaskuler ini yaitu pengangkutan di dalam pembuluh dari akar ke daun, sedangkan pengangkutan ekstravaskuler dalam perjalanannya menuju silinder pusat, air akan bergerak secara bebas di antara ruang antar sel. Dalam pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah di luar berkas pembuluh terbagi menjadi dua mekanisme. Yang pertama, ada pengangkutan apoplas. Pengangkutan ini terjadi di sepanjang jalur ekstraseluler yang terdiri atas bagian yang tidak hidup dari akar tumbuhan, yaitu dinding sel dan ruang antar sel.
Air akan masuk dengan cara difusi. Aliran air secara apoplas tidak dapat terus mencapai silem karena terhalang oleh lapisan endodermis yang memiliki penebalan dinding sel dari suberin dan lignin yang dikenal sebagai pita Kaspari. Yang kedua ada pengangkutan simplas. Pada pengangkutan ini, setelah masuk ke dalam sel epidermis bulu akar, air dan mineral yang terlarut bergerak dalam sitoplasma dan vakuola, kemudian bergerak dari satu sel ke sel yang lain melalui plasmodesmata. Sistem pengangkutan ini menyebabkan air dapat mencapai bagian silinder pusat. Pengangkutan hasil fotosintesis dan pengeluaran zat oleh tumbuhan. Proses pengangkutan bahan makanan dalam tumbuhan dikenal dengan translokasi. Translokasi merupakan pemindahan hasil fotosintesis dari daun atau organ tempat penyimpanannya ke bagian lain tumbuhan yang memerlukannya. Nah, tumbuhan tidak hanya dapat mengambil atau menyerap zat kembali ke lingkungannya yang disebut pengeluaran atau eliminasi. Tumbuhan juga dapat mengeluarkan zatnya. Dalam hal ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, zat yang dikeluarkan sama dengan ketika diserap. Misalnya, air yang dikeluarkan pada peristiwa penguapan dan penetesan air yang disebut gutasi melalui sel gutatoda. Yang kedua, zat yang dikeluarkan sebagai hasil fotosintesis. Misalnya, madu yang dikeluarkan oleh kelenjar madu. Yang ketiga, zat yang dikeluarkan sebagai hasil proses pembongkaran. Dalam hal ini contohnya itu oksigen dan air dari proses fotosintesis. Cara pengeluaran zat oleh tumbuhan. Yang pertama adalah transpirasi. Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Mekanisme transpirasi air diserap ke dalam akar secara osmosis melalui rambut akar. Sebagian besar bergerak menurut gradien potensial air melalui silem. Dan terdapat 2 faktor. Yang pertama adalah faktor dalam. Besar kecilnya daun, tebal tipisnya daun, berlapiskan lilin atau tidaknya permukaan daun. Banyak sedikitnya bulu di permukaan daun, dan banyak sedikitnya stomata serta bentuk dan lokasi stomata. Dan yang kedua adalah faktor luar, yaitu sinar matahari, temperatur, kelembaban udara, angin, dan keadaan air dalam tanah. 2. Gutasi. Gutasi adalah pengeluaran air dalam bentuk tetes-tetes melalui celah-celah tepi atau ujung-ujung tulang tepi daun yang disebut hidatoda atau gutatoda atau emisarium. Terjadi pada suhu rendah dan kelembaban tinggi, sekitar pukul 4 sampai 6 pagi hari. Dialami pada tumbuhan famili Poaceae, yaitu padi, jagung, rumput, dan lain-lain. Mekanisme gutasi. Pengeluaran air melalui proses gutasi terjadi akibat adanya tekanan positif akar. Meskipun ketika laju transpirasi rendah, akar terus menyerap air dan mineral sehingga air yang masuk ke jaringan lebih banyak daripada yang dilepaskan keluar. Kondisi yang tidak mendukung terjadinya tekanan akar seperti suhu dingin dan tanah yang kering menghambat terjadinya gutasi. 3. Perdarahan. Perdarahan adalah pengeluaran air cairan dari tubuh tumbuhan berupa getah yang disebabkan karena luka atau hal-hal lain yang tidak wajar. Misalnya pada penyerapan pohon karet dan pohon aren.